Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal. Dan kali ini memang beritanya full tentang Arsenal ya, karena berita-berita IPL-nya sudah saya pisah kemarin. Dan hari ini kita ada beberapa berita menarik tentang Arsenal ya. Ada tentang penghargaan, tentang perpanjangan kontrak, dan rumor transfer gitu ya. Oke, teman-teman kalau suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, kita mulai di berita pertama ya. Ini adalah tentang David Raya yang saat ini sudah ya, jadi per saat saya merekam sudah resmi memenangkan Golden Glove IPL 2023-2024 dengan 28 penampilan musim ini dan 14 clean sheet ya. Jadi masih ada 3 kesempatan penampilan untuk menambah clean sheet-nya menjadi 17 untuk bisa menyamai rekor David De Gea ya musim kemarin, pemenang Golden Glove musim kemarin. David De Gea itu dengan 17 clean sheet. Kenapa baru resmi saat ini? Karena pada saat saya merekam ini baru selesai pertandingan Luton melawan Everton, di mana skor berakhir dengan 1-1. Jadi karena skor 1-1, Jordan Pickford ini tadi kebobolan 1 gol, dia tidak bisa memperoleh clean sheet. Akibatnya jadi secara matematis sudah tidak bisa lagi melewati perolehan clean sheet David Raya 14 ya. Sebenarnya kalau kita kemarin melawan Spurs bisa menjaga clean sheet di babak kedua, itu sudah bisa memenangkannya kemarin pada saat pertandingan Spurs gitu. Tapi sayangnya ya error dia sendiri ya, kesalahan dari David Raya sendiri yang menghasilkan gol dari Romero ya, itu di awal babak kedua itu yang memupuskan bisa dinobatkan juaranya juara Golden Glove-nya pertandingan kemarin. Oke ya, jadi saya harapkan juga ya ini untuk 3 pertandingan tersisa bisa juga ya untuk tetap clean sheet, sehingga menambah menambah rekornya dan juga ya membantu kemenangan kita lah untuk 3 pertandingan terakhir ini ya. Oke, sekali lagi selamat kepada David Raya ya, semoga ke depan bisa menambah juga rekor-rekor pribadi dan rekor tim ya, juga menambah trofi-trofi bagi tim gitu ya. Next kita mau ngomong ini tentang kontrak ya. Arsenal ini ingin menghadiahi Gabriel Magalhaes dengan kontrak baru ya. Kontraknya saat ini kan berakhir di tahun 2027, diperpanjang kemarin tahun 2022 untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi Arsenal ini melihat Gabriel Magalhaes ini memang sebagai aset yang sangat perlu dilindungi, sehingga ini dihadiahi lagi dengan kontrak baru yang jangka panjang juga. Mungkin berarti ini akan berakhir sampai dengan 2029 gitu ya, kontrak 5 tahun lagi. Jadi sampai dengan 2029 tentunya dengan gaji yang lebih tinggi gitu ya, karena kita bisa lihat Gabriel Magalhaes ini dengan pasangannya William Saliba itu kan menjadi pasangan center back terbaik di IPL ya. Kita bisa lihat dari rekor pertahanan kita ya. Dan ini juga mereka yang tadi membantu David Raya bisa mendapatkan Golden Glove ya. Kalau kita lihat dari statistik shots against-nya, jadi tendangan yang diterima ke arah gawang oleh Arsenal itu jauh lebih sedikit dibandingkan Manchester United musim lalu, di mana David De Gea ya memenangkan Golden Glove. Jadi memang ini kalau saya bilang Gabriel Magalhaes dan William Saliba ini adalah pasangan center back terbaik IPL, bahkan mungkin bisa juga dibilang pasangan center back terbaik di Eropa gitu ya. Dan sangat layak menurut saya untuk Gabriel Magalhaes untuk menerima perpanjangan kontrak, hadiah kontrak baru ini. Dan sekarang ini masih didiskusikan, jadi Arsenal juga tidak terburu-buru untuk menyelesaikan detail kontraknya ya.
Jadi saat ini masih diskusi antara perwakilan Arsenal dengan perwakilan Gabriel Magalhaes, yang ya kita harapkan sih sebelum musim baru dimulai sudah bisa beres. Dan ya tapi tadi sekali lagi Arsenal tidak terlalu terburu-buru karena kontraknya memang masih sampai tahun 2027 gitu ya. Jadi tidak terlalu harus selesai gitu sekarang gitu, tapi ya saya harap sebelum musim baru selesai ini kontraknya sudah bisa beres ya. Beritanya juga sih negosiasi berjalan dengan baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita juga ini ada pemberitaan dari ini ya, kemarin yang sangat mengagetkan juga dari David Ornstein. Jorginho ya ini ditawari kontrak baru. Nah, ini menyambung berita kita minggu lalu. Jadi dari sepekan Arsenal yang minggu lalu kan kita ada berita bahwa salah satu nih ya antara Jorginho atau Thomas Partey yang akan dipertahankan. Kalau dengan berita bahwa Jorginho yang ditawari kontrak baru, apakah ini artinya Thomas Partey yang akan dilepas? Ya, memang secara ekonomis ini Thomas Partey kalau dilepas ini yang bisa menghasilkan uang lah ya. Jadi yang bisa mendatangkan uang untuk pemasukan untuk kita nanti bisa membeli pemain baru. Tapi kalau kita lihat secara permainan, tentu Thomas Partey ini jauh lebih baik dibanding Jorginho. Cuman sayangnya Thomas Partey ini kan ya kalau istilah kita ini disebut sebagai pasien BPJS nih ya, jadi terlalu sering cedera. Sejak musim kemarin sampai musim ini mungkin kita bisa bilang dia hanya tersedia kurang dari 50% dari pertandingan yang ada gitu ya. Jadi dari semua pertandingan yang ada dia hampir tidak bisa diturunkan karena terlalu sering cedera gitu. Dan kalau cedera ini selalu cederanya jangka panjang. Jadi ya kalau menurut saya kalau misalkan memang benar Thomas Partey dijual, saya sih nggak terlalu masalah walaupun dia permainannya bagus. Tapi karena terlalu sering cedera ini tentu bermasalah bagi pemilihan tim. Jadi saya kalau ini memang dipertahankan Jorginho sebagai defensive midfield kita, menurut saya juga tidak terlalu jelek karena dia ini selalu fit gitu ya. Dan juga dengan pengalamannya ini dia sangat dihormati lah oleh anak-anak muda di Arsenal karena pengalamannya. Dan dia juga sepertinya tidak pelit untuk membagi pengalamannya kepada anak-anak muda Arsenal. Jadi ya mungkin ke depan juga bisa ini menjadi salah satu calon pelatih di Arsenal gitu ya. Ya kita lihat ke depannya bagaimana, tapi dari saya juga tidak keberatan kalau memang ini Jorginho yang dipertahankan dibanding Thomas Partey tadi, karena saya rasa dengan dia bisa turun jauh lebih banyak dan juga punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada anak-anak muda Arsenal, menurut saya juga pantas lah bagi Jorginho untuk diperpanjang. Tapi ini ada satu tapinya, menurut saya untuk jendela transfer musim depan kita harus mencari memang central defensive midfield yang bagus gitu ya, sebagai central defensive midfield yang utama. Karena menurut saya Jorginho ini bukan utama, Jorginho ini lebih sebagai pelapis harusnya gitu kan. Cuman ya menjadi utama musim ini karena Thomas Partey cedera terus gitu. Nah ini jadi ya menurut saya musim depan kita harus mencari central defensive midfield baru yang memang kualitasnya setara dengan Partey, tapi lebih punya rekor fitness yang lebih bagus ya, sehingga lebih bisa digunakan di pertandingan-pertandingan manapun gitu ya. Ini dari saya. Jadi ya oke lah, mau gimana pun, mau Jorginho atau Thomas Partey, ya menurut saya tetap kita harus mencari central defensive midfield baru gitu ya untuk musim depan. Nah ini sih jadi untuk berita perpanjangan kontrak. Nah ini selanjutnya ini juga masalah kontrak ya. Cido Obi Martin ya, ini Cido Obi Martin ini bintang Arsenal yang baru ya dari akademi kita. Nah ini musim ini dia sudah mencetak rekor yang luar biasa ya, bisa mencetak 24 gol dalam 7 pertandingan terakhir.
dengan untuk apa ya, untuk musim dari Liga U18 di IPL ini, dia rekornya sudah mencetak 28 gol di musim ini saat ini. Ya, dengan 24 gol ini dicetak dalam 7 pertandingan terakhir, dan di pertandingan terakhir ini ya melawan Norwich ini dia berhasil mencetak 7 gol. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Tapi, nah ini masalahnya ya, masalahnya ini Ciro Obi Martin saat ini dikejar oleh Real Madrid, PSG, FC Copenhagen ya, jadi nama-nama besar. Dari siapa aja sih? PSG, Real Madrid, satu lagi mana sih tadi? Bayern Munchen ya. Jadi PSG, Bayern Munchen, Real Madrid dan FC Copenhagen ini sudah mengelilingi Ciro Obi Martin untuk mengontrak dia. Nah, ini menjadi satu masalah bagi Arsenal. Kenapa? Karena menurut hukum Inggris, ya, jadi menurut hukum Inggris untuk kontrak profesional untuk pemain muda itu hanya bisa dilakukan saat pemain itu sudah ulang tahun ke-17. Ya, jadi ulang tahun ke-17, dan itu baru terjadi November besok. Jadi Ciro Obi Martin ini ulang tahun ke-17-nya masih November. Sedang kalau di negara-negara Eropa lainnya, jadi untuk negara-negara anggota UEFA lainnya, itu umur 15 sudah bisa diberikan kontrak profesional. Nah, ini yang menjadi masalah bagi Arsenal untuk mempertahankan Ciro Obi Martin ya, karena kalau dia ke PSG, ke Real Madrid atau ke Munchen, dia saat ini sudah bisa mendapatkan kontrak profesional, sedang di Arsenal dia harus nunggu sampai November. Nah, ini menjadi satu problem ya tentu bagi Arteta, bagaimana untuk meyakinkan Ciro Obi Martin tunggu sampai November kontrak akan mendapatkan kontrak profesional pertamanya di Arsenal gitu. Nah, untungnya sih ya ini menurut berita-berita yang ada gitu kan, Ciro Obi Martin ini merupakan fans Arsenal yang dulu katanya sempat ngomong kalau dikasih pilihan main gratis buat Arsenal juga nggak masalah gitu ya. Jadi ya semoga memang kita bisa mempertahankan Ciro Obi Martin ya, yang pasti nanti November kita bisa memberikan kontrak profesional gitu ya, dan mengikat Ciro Obi Martin untuk jangka panjang gitu. Oke, nah ini jadi untuk berita kontrak kita. Selanjutnya ini untuk berita terakhir untuk sepekan Arsenal kali ini ya, adalah Arsenal bersedia menerima untuk mendengarkan penawaran untuk Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah. Jadi memang untuk keduanya ya, Gabriel Jesus dan Eddie Nketiah sepertinya akan dijual di akhir musim ini, dan tentu ini sangat mengagetkan gitu kan, karena ya kalau Eddie Nketiah tidak terlalu mengagetkan ya, karena memang walaupun dia adalah proyek akademi musim ini gitu kan, tapi memang untuk perkembangannya sendiri tidak terlalu kelihatan gitu ya. Jadi ya menurut saya memang ada baiknya untuk Eddie Nketiah ini untuk melanjutkan karirnya di klub lain yang mungkin tuntutannya tidak setinggi tuntutan di Arsenal. Kabarnya sih Crystal Palace ya yang tertarik untuk mendatangkan Eddie Nketiah nanti di jendela transfer musim panas ya, kita lihat nanti ya. Menurut saya ya dia ini Eddie Nketiah, dari dulu saya selalu ngomong bahwa dia ini apa ya, untuk positioningnya bagus, pergerakannya bagus, dan dia juga sangat bagus dalam membantu pertahanan. Sayangnya sebagai nomor 9 dia ini tidak ditakuti karena memang finishingnya itu jelek banget. Jadi ya efektivitas dia sebagai nomor 9 ini ya kurang banget lah gitu. Nah, ini untuk Gabriel Jesus ya, kalau dari saya memang sejak Piala Dunia kemarin ya, dia ini selalu berkutat dengan cedera lututnya ini, sehingga juga sangat menurunkan kemampuan dia finishingnya Jesus ya, dan juga untuk ya pilihan untuk dia bisa diturunkan gitu kan. Tadi problemnya sama seperti Thomas Partey, musim ini dia terlalu banyak cedera gitu, dan ditambah lagi dengan naiknya Kai Havertz gitu ya sebagai
central forward gitu, yang saya juga kaget gitu kan. Yang dari awal kedatangan dia itu saya selalu apa ya, sama fans lain selalu ngomong, Havertz ini bukan central forward, jangan ditaruh di central forward. Ternyata sekarang ditaruh di central forward, gacor banget gitu kan. Dan ya saya ngaku salah deh, bahwa Havertz ini ternyata adalah central forward yang ya sekarang dengan naik daunnya dia ini, Gabriel Jesus sepertinya akan dijual untuk musim depan gitu ya. Dan dari saya ini juga menunjukkan bagaimana Mikel Arteta ini ya bisa dibilang kejam gitu kan. Jadi bahwa pemain-pemain yang di bawah dia ternyata tidak bisa menunjukkan tidak bisa menunjukkan level performa yang dia mau, walaupun ini adalah kesayangan para fans gitu ya. Dia tidak akan segan-segan untuk menjualnya. Ya kita sudah lihat itu pada kasus Mesut Ozil, lalu Guendouzi, terus Aubameyang, Lacazette. Walaupun ini adalah pemain-pemain yang disayangi oleh fans-fans Arsenal, dia tidak segan-segan untuk melepas kalau memang tidak bisa mencapai level yang dia inginkan. Ya, jadi bukan hanya level performa tapi juga level attitude yang dia inginkan gitu ya. Ya ini jadi ya kita lihat di akhir musim besok, dengan demikian berarti memang benar Arsenal pasti akan juga mencari satu penyerang gitu ya. Yang dikabarkan ini, yang dicari ini adalah penyerang yang mungkin juga bisa juga bisa ada di posisi wing kanan gitu ya, sebagai nanti rotasi juga ke Bukayo Saka. Jadi bukan hanya untuk nanti bisa rotasi dengan Havertz di tengah, tapi juga dicari pemain yang multi posisi sehingga nanti juga bisa rotasi dengan Bukayo Saka. Itu yang dikabarkan gitu ya. Ya kita lihat nanti ke depan untuk musim transfer, untuk jendela transfer musim panas besok perkembangannya bagaimana gitu ya. Ya itu sih teman-teman semua berita-berita Arsenal pekan ini yang menurut saya menarik. Kalau teman-teman ada berita tentang Arsenal lagi dari seminggu ini yang menurut teman-teman menarik, boleh yuk tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi ya, kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja sih dari saya. Nanti malam kita akan ada untuk komen bareng ya, segmen komen bareng pertandingan Arsenal nanti jam 18.30 ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video kita berikutnya.